warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah ya, baik-baik saja ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik anak-anak, di pertemuan yang pertama ini, ya, mari kita bersama-sama menyatukan tujuan kita, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tentang coding dan KA. Tapi mari kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran yang kita lakukan akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah ke depan. Ada yang mungkin doa akan saya pimpin ya dari depan. Ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Berapa orang yang tidak masuk? Oh, hanya satu. Kenapa? Sakit? Oh, izin ya. Apa kegiatan apa? Lomba? Oh iya, kegiatan lomba ya. Oke, baik, kita ini ya, kita doakan supaya nanti ketika lomba itu mendapatkan juara ya. Baik, hari ini kita bertemu dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Yang mana coding dan kecerdasan artifisial ini akan kita pelajari selama 3 jam, ya, 3 jam pembelajaran, yaitu 1 jamnya 45 menit. Jadi nanti kita 3 kali 45 menit, ya. Baik, gimana hari ini? Adakah yang sudah membantu orang tuanya? Ya, ada. Siapa yang membantu orang tuanya tadi? Ya, bantu apa? Bantu masak. Oke, yang lain ada? Ya, bantu jualan. Bantu ya. Oh ya, bantu ibunya mungkin ya, sama ayahnya, atau bantu keluarganya ya. Baik, ya, kegiatan itu sangat perlu kita tingkatkan ya, supaya apa? Ada kedekatan antara kita dengan keluarga kita. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yang mana yang akan kita pelajari hari ini adalah murid mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial di area khusus dan area umum, dalam artian dalam lingkup yang umum dan lingkup yang khusus. Di antaranya karena kita ada di konsentrasi kalian TKJ, maka kita akan mempelajari KKA ini di lingkup TKJ, ya, di lingkup konsentrasi kalian teknik komputer dan jaringan. Ya, nanti bagaimana ya seperti itu ya? Ya, nanti kita akan berkolaborasi antara kalian, kemudian antara kalian dengan kelompoknya, kemudian juga dengan saya nanti, dengan guru yang mengajar. Nah, nanti kedepannya kalian setelah mempelajari KKA ini, materi yang hari ini kita pelajari, kalian akan mampu menghasilkan konten sederhana hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial, yaitu nantinya dapat menganalisis dampak serta potensi KA dalam bidang teknik komputer dan jaringan. Jadi bagaimana caranya kita mengaplikasikan KKA ini dalam TKJ. Oke. Jadi nanti adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian harus mampu menjelaskan ya definisi, jenis, prinsip, dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial secara konseptual, secara konsep.
Yang kedua, dapat menganalisis contoh pemanfaatan KA tersebut di berbagai bidang umum dan juga bidang khusus, yaitu di jurusan kita, teknik komputer dan jaringan. Yang ketiga, kalian harus mampu menerapkan minimal 3 jenis perangkat KA, ya, yang berbeda untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik yang mendukung produktivitas. Yang keempat, mengevaluasi proses, tantangan, dan solusi selama berinteraksi dan berkolaborasi dengan perangkat KA melalui, maksudnya apa? Refleksi kritis. Kritis itu jadi perlu ada bisa memberikan saran atau masukan, kemudian jika kurang kurang inovatif atau kurang bagus, ya bisa kita saling berdiskusi supaya produk kita semakin baik atau konten kita semakin baik. Nah, selanjutnya adapun yang dapat kita pakai ya dalam lingkungan kita, dalam artian kelas kita. Kebetulan di sini kelas kita ada di lab ya. Kita bisa memanfaatkan, di sini ada PC ya. Kemudian mungkin ada yang pakai laptop ya, ada yang mungkin bawa laptop atau bawa iPad atau yang lainnya, gadget ya. Bisa kalian pakai ya. Bahkan HP kalian bisa kalian pakai nanti ya. Di sini di kita lengkap ya, ada jaringan internetnya, kemudian PC-nya juga tersedia. Nanti silakan kalian bisa berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman sebangku untuk apa? Nanti mempelajari KKA ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa terkait dengan KKA. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Sini saya sudah menyiapkan ya terkait dengan materi kita. Baik, sekarang kita untuk materi kita yang pertama, yaitu kita harus mampu memahami konsep dan aplikasi KA. Nah, di sini adakah yang dari antara kalian yang sudah pernah ya mendengar kata-kata coding dan kecerdasan artifisial? Ada? Belum? Oke. Baik, kalau belum ada yang pernah dengar, mungkin Bapak akan menceritakan sedikit terkait coding dan kecerdasan artifisial. Di sini kita akan mengupas terkait tentang jenis, prinsip, dan cara kerja kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu pengertian dari kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial di sini yaitu kemampuan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Jadi sebetulnya yang cerdas, yang pandai, yang pintar itu adalah siapa? Manusia. Jadi mesin itu hanya bisa berjalan ketika sudah dioperasikan oleh manusia. Nah, di sini apa sih kecerdasan yang yang dilakukan oleh KKA itu ya, yang sebetulnya memerlukan kecerdasan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, mengenali suara. Ya, mengenali suara. Yang kedua, memproses bahasa alami. Mungkin ada bahasanya kucing ya, bahasanya apalagi ayam gitu ya, burung seperti itu. Kan mereka punya bahasa sendiri-sendiri, punya suara atau bunyi yang berbeda-beda. Ya. Terus yang ketiga, menganalisis data. Ya, menganalisis data. Yang keempat, mengambil keputusan secara otomatis. Jadi di sini gimana tadi sudah saya beri contoh mengenali suara. Ketika suara ayam berkokok, pasti suaranya kan kukuruyuk seperti itu ya. Kalau ada suaranya kambing kan mengembik ya, gitu kan. Nah, nggak mungkin suaranya kambing kok ayam yang muncul, kan nggak mungkin, kan seperti itu ya. Jadi
mesin itu mengenali suara tadi, ya suara mungkin alaminya apa sih? Nah, kan bahasa alami. Terus menganalisis data. Nah, di sini kemarin sudah kita belajar ya terkait komputer itu mengenalnya hanya angka berapa? Angka 1 dan 0. Jadi sebetulnya komputer kenalnya hanya ada itu. Ya. Bilangan 1, angka 1 dan 0. Namanya bilangan apa itu? Bilangan biner. Baik, ya. Plus untuk kalian. Baik, tambah semangat ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita kenal dulu jenis KA. Nah, jadi kecerdasan artifisial pun dibagi beberapa macam, ya. Diantaranya, ya, yang pertama ada reactive machines, ya, yang mana penjelasannya adalah tidak memiliki memori, hanya merespon input saat sekarang ini. Contohnya apa? Mesin catur, ya, atau di sini ada IBM Deep Blue, ya. Yang berikutnya jenis KA limited memory, yang mana artinya adalah mampu belajar dari data historis. Mungkin belajar dari data historis. Historis itu artinya apa? Sejarah atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, ya, seperti itu. Mungkin kan contohnya ada mobil apa ini? Mobil otonom. Ya, mungkin yang kita lakukan sehari-hari ketika kalian browsing itu ya. Nah, browsing itu kan di browser ada tulisan history kan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengakses sesuatu ke di dalam si browser itu, mungkin mencari apa gitu ya, barang atau apa. Ketika kita sudah pernah mencari itu, maka otomatis nanti akan muncul di situ. Ya, tidak perlu kita mengetikkan ulang. Jadi ada histori yang ada di situ, ya, tanpa lama-lama mencari. Yang berikutnya ada theory of mind, artinya masih dalam pengembangan, mampu memahami emosi dan niat. Jadi mungkin gini, nanti si mesin itu bisa tahu perasaan kita itu seperti apa, mungkin marah, senang, atau setengah marah, setengah senang, itu ya apa ya? Itu hanya kita yang tahu seperti itu. Tapi kedepannya mungkin dari wajah kita, kalau kita marah kan mungkin agak-agak apa ya, cemberut atau jaim, atau warnanya merah, atau mungkin rada guyu-guyu apa ya, senyum-senyum gimana gitu ya. Ya, karena ada orang yang apa ya, wajahnya itu ketika marah pun tetap tertawa, ya. Tapi ada juga orang yang nggak marah tapi juga seperti marah, karena itu sudah apa? Sudah karakternya, wajahnya seperti itu, ya. Ya, mungkin itu perlu kajian yang lebih mendalam. Yang berikutnya jenis KA self aware, ya. KA yang sadar diri, ya. Ini belum ada saat ini, mungkin masih pengembangan atau mungkin masih dicari ya, seperti apa ya. Contohnya belum ada, ya. Nah, adapun yang berikutnya adalah prinsip dari cara kerja, prinsip dasar cara kerja dari KA. Yang pertama pasti ada input data, ya, yaitu KA itu mengumpulkan data dari sensor, dari file, ya, atau dari inputan pengguna. Nah, pengguna kan kita. Mungkin kan kalian mencari seperti mau mencari ini laptop gamer. Laptop gamer dengan memori sekian, harganya sekian. Nah, mungkin terindeks di taruhlah sebagai contoh di website Google, ya, kita cari. Nah, suatu saat itu akan direkam oleh oleh KA. Jadi inputan kita itu direkam sama KA di dalam server itu, ya, dalam pikirannya dia. Akhirnya ketika ada orang lain mencari, akan muncul itu historinya di website tadi, di Google tadi. Terus satu orang, dua orang, sampai berjuta-juta orang. Akhirnya apa? Disimpanlah di dalam memorinya si KA. Nah, itu yang dijadikan database, ya, kecerdasannya si KA.
Kemudian setelah diinput ada pemrosesan data, yaitu menganalisis dan memproses data dengan algoritma. Nah, jadi data-data itu dirubah. Yang tadinya apa? Tulisan atau gambar atau bentuk video yang lainnya dikonversikan kemana? Ke data apa tadi? Biner, ya, ke angka 0 dan 1 dan 0 tadi, ya, dijadikan data biner. Barulah dibaca oleh komputer. Jadi diproses dulu ternyata kan seperti itu, dengan algoritma tertentu. Terus yang ketiga, pelatihan model atau machine learning. Jadi data dipakai untuk membuat model pembelajaran. Nah, data-data yang diinput kemudian diproses tadi dijadikanlah apa? Untuk membuat model pembelajaran. Berikutnya, prediksi atau tindakan. Jadi yaitu model memberikan output tindakan. Setelah tadi diinput, diproses, kemudian ada model pembelajarannya, barulah diprediksi atau tindakan. Jadi memberikan output tindakan. Mungkin tadi contohnya gini, carikan saya gambar pemain sepak bola yang terkenal saat ini. Nanti dia akan muncul gambar pemain sepak bola yang tenar, yang mungkin juara dunia, yang paling bagus, yang mungkin kontraknya paling mahal. Nanti muncul di situ, ya. Yang berikutnya evaluasi. Jadi model diperbarui jika diperlukan atau learning loop. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu berjalan, database-nya atau kecerdasannya si KA ini terus berkembang, ya, sesuai dengan inputan data yang diproses tadi, ya. Semakin banyak data, semakin inputannya banyak, maka semakin cerdas si KA itu, karena ilmunya banyak, terus belajar. Si mesinnya itu terus belajar, ya. Mesin aja belajar, apalagi kalian kan, ya. Harus rajin belajar. Semakin kita belajar semakin pandai. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu KA, jenis-jenisnya seperti apa, prinsip dasar cara kerjanya seperti apa, sekarang konsep dasar algoritma KA. Yang pertama, algoritma supervised learning. Artinya apa? Belajar dari data yang berlabel. Mungkin gini, data berlabel. Label itu apa? Mungkin bisa juga apa? Sebutan atau nama, ya, label kan. Nah, di situ dia apa? Belajar dari data berlabel tadi. Mungkin ada mereknya kan tadi. Oh, ini namanya switch. Ini namanya WiFi. Ini namanya Omni. Ini namanya antena grid. Ini namanya router. Ini server dan sebagainya. Belajar dari itu. Yang berikutnya algoritma unsupervised learning, yaitu menemukan pola tanpa label. Jadi dia juga menemukan pola tanpa adanya label. Mungkin pola-pola taruhlah gini. Ketika kita menghitung sebuah, misalnya seperti matematika, kita menghitung matriks gitu ya. Tahu matriks ya? Matriks 3 kali 3, mungkin seperti itu. Matriks 2 kali 3. Nah, mungkin kan seperti itu, ya. Melihat pola-pola tadi direkam sama KA tadi, ya, algoritmanya. Terus yang berikutnya reinforcement learning, yaitu belajar dari umpan balik atau reward punishment. Artinya apa? Umpan balik itu mungkin ketika kita membangun sesuatu yang baik, ya, atau mungkin program atau sesuatu yang bermanfaat seperti itu, maka kan akan baik juga kan, ya, kembali ke kita kan. Sama, program yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Itu konsep dasar algoritma dari KA. Nah, sekarang pemanfaatannya bagaimana? Tadi kan kita disuruh memilah, ya, pemanfaatan di berbagai bidang. Di antaranya, coba, adakah yang bisa menyebutkan pemanfaatan KA di mana? Di bidang umum. Ada yang tahu mungkin? Siapa? Mas? Ada? Di bidang apa?
industri, ya. Terus kemudian di bidang apa? Ya, transportasi, terus pendidikan, kesehatan, dan juga tadi ada industri ya. Oke, baik. Ternyata kalian sudah ini ya bisa membaca ya. Mungkin tadi melihat dari internet mungkin ya, baca-baca buku yang ada di kalian itu ya. Nah, di sini bidang umum diantaranya yaitu bidang kesehatan, yaitu apa? Diagnosis penyakit atau robot operasi. Jadi ada robot yang dipakai operasi. Ya sekarang kan sudah canggih kan, ya, pakai infra. Ada yang ini apa? Kayak hitannya, nggak pakai gunting seperti itu ya, pakai infra. Terus ada operasi wajah, kan gitu ya. Ada kan? Ya, sekarang sudah modern ya. Terus berikutnya ada transportasi, mungkin mobil otonom atau GPS cerdas. Nah, mungkin yang sering kalian tahu di iklan internet itu kan ada ya, GPS canggih gitu. Kita bisa tahu mobil kita ada di mana gitu kan. Masuk ada di dalam gua kita bisa tahu ya, dari GPS cerdas tadi. Ya. Terus mobil otonom mungkin mobil yang bisa nyetir sendiri gitu kan. Nah, bisa nyetir sendiri, kemudian bisa mengetahui jaraknya antar kendaraan. Terus ada selanjutnya di bidang pendidikan, yaitu tutor pintar atau koreksi otomatis. Ya mungkin tutor pintar ya, yang mungkin ini kayak ya tutorial kita tanya mungkin 1 tambah 1 jawabannya 2 mungkin. Terus nanti perkalian berapa kali berapa bisa jawab. Ya, ada ya, tutor pintar. Terus sama koreksi otomatis. Mungkin artinya ketika kita memasukkan soal atau mungkin hal-hal tertentu, maka dia akan bisa jawab. Ya. Terus ada di bidang industri, yaitu robot otomatisasi atau prediksi produksi. Tahu ya robot otomatisasi? Halo, ada yang tahu? Ya, apa? Contohnya gimana kira-kira? Ya. Robot? Bentuknya kayak lengan. Ya, ya bisa juga. Tapi yang sudah kalian sebetulnya tahu itu apa? Kalian sering minum itu kan minuman kemasan ya, sampo, sabun itu udah robot semua itu. Jadi nanti begitu ada sabunnya ya, samponya itu diproduksi, terus ditakar, dimasukkan ke dalam kemasan tadi, terus dipres, keluarnya sudah bentuk sampo tadi, sudah jadi. Nah itu namanya robot otomatisasi. Jadi mulai produksi, pengemasan sampai pengepakan itu sudah robot semua. Ya, secanggih itu loh. Ya, itu teknologi KA, kecerdasan artifisial. Oke, sekarang kita di bidang khusus kita, bidang khusus TKJ. Nah, ada yang tahu mungkin bidang apa aja di TKJ? Setelah tadi tahu bidang umumnya, ada? Ini Mbak siapa? Ada? Di bidang apa? Di TKJ jurusan kita? Ya? Ya? Optimasi jaringan. Ya, yang lain, Mbak. Apalagi? Ya, chatbot helpdesk. Oke. Yang lain ada? IDS, ya. Apa itu IDS? Ya, nanti saya jelaskan ya. Yang lain sebelah sana ada? Apa lagi? Iya, manajemen bandwidth. Baik, itu beberapa contoh akan saya jelaskan sedikit ya. Nah, untuk bidang khusus TKJ yang pertama aplikasinya kita di IDS, yaitu sistem deteksi intrusi. Artinya apa? Mungkin ada serangan-serangan gitu loh ya. Itu KA digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan. Jadi jaringan itu ada nanti ada namanya spyware ya. Ada DOS, serangan-serangan itu. Nah,
Tahu spyware kan? Nyepam, gitu kan? Terus ada hijack, ya. Terus kemudian ada beberapa serangan-serangan yang menuju ke jaringan kita. Nah itu teknik itu bisa dipakai menggunakan K. Yang berikutnya ada pemeliharaan predictive server, artinya memprediksi kapan server itu perlu maintenance, server itu perlu di upgrade, server itu perlu dimatikan sementara. Kan mesin itu pun perlu istirahat kan, ya, beberapa menit atau beberapa jam bahkan hari. Nah mungkin solusinya seperti apa itu nanti oleh KA bisa diprediksi. Yang berikutnya manajemen bandwidth otomatis, artinya kalian sudah pernah ada di warnet itu, kafe-kafe itu ya, atau bahasa kita warkop gitu ya. Nah, itu bahasa anak muda kan. Kalau kafe terlalu hai pak, ada di warkop tapi yang modern itu loh, kan ada wifi-nya kan ya. Nah, di situ itu otomatis ketika kalian menggunakan itu kan ada voucher ya. Nah, atau di sekolah kita, nah, kan ada voucher ya. Jadi voucher itu bisa berlaku ada mungkin setengah jam, 1 jam, 2 jam, bahkan bisa sehari, ya, bahkan bisa berbulan-bulan tergantung kondisi tiket itu atau voucher itu dikondisikan berapa lama, ya. Terus berikutnya optimasi jaringan, artinya AI digunakan untuk memilih rute jaringan terbaik secara real time. Mungkin gini, ada beberapa jaringan, mungkin sekolah kita ya, mungkin berlangganan ke beberapa ISP. Ternyata masing-masing ISP itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, kondisi saat ini kita mungkin sedang mengadakan suatu kegiatan yang membutuhkan. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Berikutnya kita akan membahas terkait apa? Evaluasi proses, tantangan dan solusi interaksi dengan KA. Bagaimana ya kita berinteraksi, kemudian ya kita bahas evaluasinya seperti apa. Jadi yang pertama proses interaksi. Yang jelas harus ada inputan yang seperti itu. Harus ada input. Kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Jadi berikutnya adalah kita melakukan apa? Evaluasi proses, tantangan dan solusi interaksi dengan KA. Yang pertama proses interaksi. Yang jelas di dalam KA itu harus ada inputan. Ada input, kemudian proses oleh AI, kemudian ada outputnya bagaimana, baru dievaluasi hasilnya. Nah di sini harus ada kolaborasi antara manusia dengan mesin melalui interface. Nah di sini interface yang bisa kalian tahu ada yang berbasis GUI ya. Apa itu GUI? Graphical User Interface. Bentuknya seperti desktop ya. Nah ini namanya GUI, bentuk GUI yang memudahkan manusia. Ya. Ada berikutnya ada CLI atau Command Line Interface. Ya yang kalian pelajari Linux itu ya. Dari Linux itu ya. Terus ada API ya, API itu. Nah, adapun tantangan dalam interaksi K. Yang pertama tantangannya adalah kesalahan output. Ya, jadi penjelasannya bagaimana? AI kadang salah menginterpretasi data. Jadi mungkin kita mintanya apa, ternyata AI-nya menjawab apa. Jadi tidak selalu benar. Ya. Terus kurangnya transparansi, artinya black box atau dalam proses algoritma mungkin jawabannya ngawur kan. 2 tambah 2 nggak 4 malah 14. Jadi mungkin sedang error atau jaringannya kurang baik atau ya sedang tidak baik-baik saja jaringannya mungkin ya. Terus etika dan privacy, yaitu bisa penggunaan data pribadi, artinya
data pribadi yang kita upload, ya mungkin identitas kita upload di medsos atau di website kita, ternyata dimanfaatkan oleh AI, oleh KA tadi, dengan apa? Secara umum, padahal itu data pribadi. Ya. Terus ketergantungan, artinya pengguna terlalu mengandalkan AI. Nantinya kalian kan nggak mau belajar, begitu ujian, tanya ChatGPT aja, tanya Gemini aja, jawabannya ada kok. Ya akhirnya Pak, ketergantungan, kalian tidak pinter lagi. Sing pinter apa? Komputernya, ChatGPT-nya. Begitu ditanya, Mbak, kalau masak kue tok itu ya apa? Gimana? Ternyata nggak tahu. Loh, kemarin kan habis ngirim resep ke saya. Kok sekarang nggak tahu? Ya HP saya nggak saya bawa. Hubungannya HP sama itu resepnya apa? Ya kan jadi nggak bisa jawab ya. Tapi kalau kita paham dari pikiran kita sendiri, ketika kita dalam kondisi apapun kita kan bisa jawab. Ya, benar ya. Nah, jadi nanti ketergantungan. Makanya tidak boleh ya. Kita harus pintar kitanya, jangan mesinnya. Ya. Berikutnya adalah solusinya bagaimana. Nah, jadi selain kita memberikan saran, masukan, harus ada solusi yang terbaik. Solusinya apa? Di antaranya memberikan pelatihan pada pengguna untuk memahami batas kemampuan KA. Jadi dilatih. Terus memadukan human judgment dalam keputusan akhir. Jadi tetap harus ada manusia yang terlibat di situ ketika kita memberikan keputusan. Menggunakan data yang valid dan relevan. Ya harus dicek dulu. Ya, datanya si A, tinggi badannya berapa, ya, berat badannya berapa, ternyata tidak sesuai. Harus di cross check dulu ke yang bersangkutan. Terus melakukan audit AI secara rutin. Jadi setiap saat atau mungkin berapa bulan sekali, minggu sekali mungkin dicek lagi, ya audit lah atau dicek AI ini benar apa enggak, terus dicek. Nah sekarang refleksi kritis, contoh pertanyaan yang reflektif dari peserta didik. Nah, mungkin kira-kira manfaat terbesar dari AI dalam pekerjaan kalian itu apa kira-kira? Yang sekarang bisa kalian temukan di sekitar kalian. Kira-kira apa? Ya. Pencarian ya. Pencarian di mesin search engine. Sekarang kan lebih enak ya, di WhatsApp ya, benar. Ada AI-nya semua. Itu apa? IG, ya ada kan? Termasuk di mana? Facebook ya, ada AI semua. Yang wajahnya tadinya cantik karena AI jadi tambah cantik. Ya. Yang wajahnya ganteng malah tambah jadi lebih ganteng. Ya, benar ya? Karena AI. Tapi ya hati-hati, AI penuh dengan kebohongan, penuh dengan manipulasi. Jangan ya. Oke lanjut. Kira-kira kesulitan yang kalian temui saat bekerja dengan AI apa? Ya jawabannya nggak sesuai. Terus apalagi? Kalau nggak ada internet. Ya mungkin tidak ada jaringan internetnya. Kan tidak bisa digunakan, ya benar ya, kesulitannya di situ ya. Oke, kira-kira apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah yang muncul saat terjadi kesalahan di AI? Ya, apa yang dilakukan? Mencari jawaban yang lain, ya, yang sesuai dengan yang dimaksud, karena AI tidak selalu benar. Kita mau cross check dulu tadi ya, datanya di cross check.
atau hasilnya di cross check. Terus apa yang kalian pelajari dari pengalaman ini tentang keterbatasan AI? Kira-kira menurut kalian dari apa yang tadi sudah Bapak jelaskan, keterbatasannya di mana? Yang paling urgent, keterbatasannya di mana? Ada yang bisa memberikan gambaran? Ya. Kalau tidak ada yang belum bisa memberikan gambaran, mungkin saya contohkan ya, Bapak contohkan. Di antaranya gini. Tadi kita melihat di dunia pendidikan ya, ada apa tadi? Tutor pintar ya. Iya. Pintarnya kan hanya sebatas itu, tapi tidak akan bisa menggantikan guru seperti itu ya. Nah, itulah kekurangannya AI, keterbatasannya AI. AI tahunya ada robot disuruh menembak, ya hanya perintahnya nembak ya ditembak terus. Kamu ampun ya enggak ngurus sama AI ya ditembak. Enggak, kok nanti bilang kan gini. Jangan, saya anaknya Pak Adam. Saya anaknya Pak Eko. Loh, siapa Pak Eko? Saya diperintahkan nembak kok. Robotnya ngerti ini nembak ya ditembak kan seperti itu. Tembak. Ya itu keterbatasan. Kalau manusia kayak saya, Pak, perut saya sakit Pak, belum makan. Karena saya bukan AI. Oh, sakit anak, ya mungkin ke UKS atau makan dulu seperti itu. Kalau robot ya enggak, taunya robot pintar kan, ya. Disuruh ngajar toh. Pokoknya ngajar. Ada yang sakit perut, nggak boleh duduk di situ. Nggak boleh karena robot tidak bisa makan. Benar ya? Itu salah satu keterbatasan yang sangat-sangat terbatas. Nggak bisa meniru apa sifat manusia. Ya. Oke, ternyata secanggih itu pun masih ada kekurangannya ya Pak ya. Yo, pasti ada. Ya. Oke. Sekarang kita coba memanfaatkan teknologi AI yang ada di apa? Di internet atau di medsos atau di perangkat kita. Sekarang coba kalian buka. Ini namanya websitenya adalah canva.com. Coba dicari di situ. Ketik canva.com. Ya. Ketik canva.com. Sini Mas. Ada canva.com. Udah. Nah. Oke, sekarang sudah ada? Ya, canva.com ya. Oh iya. Ya, nanti untuk yang lain bisa melihat yang ini ya, temannya sebelahnya dulu ya. Saya contohkan di Canva ya. Coba bisa melihat ke depan dulu ya. Ini ya. Saya langsung berikan contoh untuk kalian terkait ini ya, salah satu teknologi AI, jadi pakai canva.com ya. Nah, ini adalah salah satu teknologi dari AI ya, yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran ya. Di sini nanti kalian silakan membuat namanya peta konsep ya. Peta konsep dari AI. Mungkin dalam waktu 1 menit, 2 menit bisa jadi. Ya, kita manfaatkan nanti teknologinya. Ya. Coba dibuka canva.com. Sambil jalan ya, saya juga ini masih jaringannya kan dipakai semua. Terus yang berikutnya adalah Grammarly, ya, Grammarly. Nanti ya, kita buka yang Canva. Di sini kalian nanti membuat min map ya, terkait AI di TKJ
ya, khusus di TKJ, AI di TKJ. Caranya bagaimana, Pak? Kita lihat di sini, ketikkan aja. Di sini ditulis main map. Min map. Nah, nanti akan muncul beberapa contoh sini ya. Mind map, nanti ada contoh-contohnya, kalian menyesuaikan. Nah, nanti AI seperti apa ya? Coba kita lihat di sini contohnya ini. Nah, kita pilih salah satu, kita klik nantinya. Nah, terus kita pilih. Di sini ada tombol customize this template. Kita klik aja customize this template. Kita pilih, terus kita sesuaikan dengan menurut kalian AI itu seperti apa, ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini. Ini contohnya ya. Jadi di sini ada taruhlah mind map, diganti mind mapnya nanti AI gitu kan. AI atau KKA, coding kecerdasan artificial. Itu maksudnya apa? Mungkin di sana penjelasannya, deskripsinya apa, kemudian nanti salah satu contoh AI itu apa, terus penggunaannya gimana, terus teknologinya apa, seperti itu ya. Nanti bisa kalian buat seperti ini contohnya ya. Oke, ini salah satu contohnya. Jadi kalian bisa pakai di situ, pakai Canva ya. Oke, kita beranjak ke, kalian bisa mau buat dulu tak? Ya, biar saya kenalkan dulu aja, nanti buatnya setelah saya jelaskan ya. Ini yang berikutnya ada Grammarly. Ini Grammarly. Ditaruh sini aja sebelahnya. Nah, kita cari. Nah, ini untuk apa, Pak? Ya, dia untuk mengecek gitu loh. Mengecek kata-katanya nanti benar atau salah gitu. Ya, penyuntingan teks. Contohnya nanti ini seperti ini kan. Would you be willing to work on this project? I think it would be good to partner. Contohnya, nanti kalian bisa menyunting teks yang benar seperti apa. Ya, kebetulan bahasa Inggris kan dia, kalian bisa mencari. Nah ini yang tadi untuk yang main-mainnya nanti muncul ya seperti ini. Ini bisa diganti nih, nah. Kalian bisa mengedit ini. Nah, ganti nanti mind mapnya diganti KKA, coding kecerdasan artifisial. Oke, ini yang kedua, yang berikutnya coba diakses kalian. Ada quizzes. Nah, ini untuk pembuatan soal ya. Quizzes. Biasanya nanti ada untuk apa ya, buat soal-soal gitu kan, permainan seperti itu ya. Quizzes. Berikutnya
Nanti yang ini setelah muncul kalian bikin ya, mehmet ya. Ini Canva. Terus berikutnya nanti yang Grammarly. Kalian menyunting teks ya. Kalian nanti cari teks bahasa Inggris mungkin seperti itu, dimasukkan di sana. Terus kalian sunting, kalian pilih ya, mungkin dalam artian diperpendek kata-katanya atau ditambahi ya, seperti itu. Di sini nanti coba mengakses yang kuisis ini. Terus berikutnya ChatGPT. ChatGPT. Nanti saya fokus ke ChatGPT ya. Tapi nanti kalian tugasnya adalah apa? Membuat mind map terkait coding dan kecerdasan artifisial di bidang TKJ. Dibuatlah mind mapnya ya. Tugasnya ini ChatGPT sepertinya. Menunggu ya. Sudah bisa? Oh iya. Coba yang ChatGPT aja. Coba yang sekarang ke ChatGPT, diakses ChatGPT-nya ya. Sudah bisa? Ya. ChatGPT. Sudah. Nah, sekarang coba kita bertanya kepada ChatGPT ya. Contohnya kita mau menghitung ya, menghitung IP ya untuk jaringan kita yang akan kita buat. Coba kita tanya kepada ChatGPT ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita buat kata kuncinya ya, kata kuncinya yaitu contohnya buatkan saya ya, buatkan saya perhitungan, buatkan saya perhitungan jumlah komputer dalam jaringan kelas C. Saya tanyakan sama proses. Saya tanyakan dalam ChatGPT-nya. Ada yang sudah berhasil?
berhasil? Sudah. Muncul namanya. Mencari beberapa yang sudah saya lihat pakai semua ini jaringannya sepertinya tambah ya. Harusnya bisa ini melambatkan. Nah ini, contohnya ini begitu loh, langsung muncul ya. Contohnya ini saya hitung IP address berikut ini ke dalam biner itu. Iya lah ya. Ya, ini coba bisa dilihat contohnya. Kata kuncinya hitung IP address berikut ini ke dalam biner seperti itu. Nah nanti si AI ini akan memberikan jawaban bahwa baik, mari kita konversi alamat IP ini ke dalam biner. Langkah-langkahnya, nah sini kan terlihat ya. Ada sini ada. Nah, langkah-langkahnya yang pertama dibagi menjadi apa? Beberapa bagian ya. Karena 4 oktet. Ini kan oktet 1, 2, 3, 4 ya. 4 blok namanya ya. 4 blok. Kemudian kita konversikan masing-masing oktet ke biner gitu kan, sama AI-nya ya. Yaitu dijadikan apa? Binernya. Contohnya di sini 192 sama AI dipisahkan. Oh, ternyata binernya ini gitu. 168 binernya ini, kemudian 10 binernya ini, 11 binernya ini. Hasilnya adalah nanti seperti ini, dijejerkan, disetarakan. Dalam artian 192 binernya ini, 168 ini, 10 ini, 111 seperti itu. Contohnya. Terus apa lagi ya? Bisa kita lihat lagi, mungkin kita mau melihat hacker gitu kan, buatkan modul hacker jaringan komputer lengkap dengan gambarnya, contohnya. Jadi AI ini bisa kita manfaatkan untuk yang baik, juga bisa kita manfaatkan untuk yang tidak baik. Tetapi kita mempelajari itu, oh ternyata teknologi itu bisa kita gunakan untuk kebaikan, juga bisa kita gunakan untuk kejahatan. Nah, karena kita sekolah, maka kita gunakan teknologi itu untuk kebaikan. Contohnya untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya. Dan contohnya di sini kita buat kata kunci. Contohnya buatkan modul hacker jaringan komputer lengkap dengan gambarnya. Maka akan ini muncul ya modul yang dimaksud. Sama AI ditunjukkan ada nanti daftar isinya seperti apa ya. Di sini mungkin pengantar hacking dan etikanya seperti apa, jenis-jenis hackernya, dasar-dasar jaringan, tools yang dipakai, teknik umum hacking itu seperti apa,
studi kasusnya, simulasinya seperti apa, pencegahannya dan pertahanannya seperti apa. Terus ada praktek langsung, ya, untuk hacker seperti itu. Kita coba lihat ya. Ternyata lengkap di sini ya. Tuh. Pengantar hacking dan etika. Apa itu hacking? Nanti dijelaskan. Hacking itu apa? Kan? Terus jenis-jenis hacker. Nah, ada yang white hat, black hat, grey hat. Terus ada lagi script kiddie, hacktivis dan lain-lain. Jadi mereka punya ciri khas sendiri. Ada hacker yang jahat, ada hacker yang baik. Tapi biasanya hacker yang baik namanya cracker. Ya, cracker. Kalau hacker ya rata-rata ya tidak baik karena hack, ya, menghack, merusak, dan meretas. Kemudian dasar-dasar jaringan komputer. Nah, kalian juga nanti dikasih tahu di situ. Oh, ternyata ada topologinya, perangkatnya apa aja, itu ada. Dijelaskan sama AI. Jadi mungkin kenapa ada perangkatnya? Iya, dikasih tahu bahwa si hacker itu menyerangnya di mana dan lain sebagainya. Ya, karena teknologi dibuat manusia juga bisa dirusak oleh manusia. Seperti itu ya. Oke, ini untuk yang ChatGPT tadi ya. Nah, terus coba kita lihat lagi Gemini. Pernah kalian menggunakan Gemini? Nah, coba dibuka Gemininya. Nah, kira-kira lebih canggih yang mana? Coba buka Gemini. Gemini. Nah, Gemini ini pun kita bisa menggunakan teks, juga bisa menggunakan audio ya, voice. Sama tadi pun bisa pakai voice ya. Ya, tapi tergantung kita, perangkat kita peka enggak dengan voice gitu kan, rusak enggak gitu kan voice-nya. Ya. Bisa lewat HP pun malah lebih cepat kayak si Google itu ya. Ya, coba kita lihat. Buatkan saya 10 soal matematika teknik anugerah. Oke, masih muset. Oke. Maka langsung diproses di sini ya sama AI. Nah, tuh langsung muncul 10 soal matematika teknik. Kalian kan orang-orang teknik ya. Matematikanya agak berbeda. Matematikanya nanti ada matriks, ada diferensial, kemudian apalagi ada log, ya, agak berbeda. Ya. Contohnya ini, kita cari soal langsung saja jawabannya ya. Soal berikutnya ada 10 nanti karena kita perintahnya 10 ya. Oh, muncul dia soalnya. Coba saya buat lagi. Buatkan 10 soal TKJ gitu ya. Nah, buatkan saya 10 soal TKJ, soal teknik komputer dan jaringan lengkap dengan jawabannya. Muncul langsung 10 soal. Ini. Ya, dulu soalnya. Nomor 1 jawabannya ini langsung ya. Nomor 2 jawabannya ini. Nomor 3 langsung. Ya, sampai
10. Loh. Secanggih ini ya sekarang teknologinya. Ya, sekali lihat. Sekarang kalian coba untuk membuat ini topologi jaringan kelas A, topologi jaringan kelas B, topologi jaringan kelas C, topologi jaringan kelas D. Dicoba di situ di komputernya masing-masing. Nah, buatkan saya topologi jaringan kelas A, topologi jaringan kelas B, topologi jaringan kelas C. Kalian coba di situ. Ya. Buatkan saya topologi jaringan komputer kelas A, kelas B, kelas C. Coba dulu masing-masing. Kira-kira muncul nggak jawabannya? Muncul. Ya. Seperti apa? Oh iya. Oke. Ya. Baik. Di situ kalau yang sudah muncul, kira-kira kelas A itu jumlah komputernya berapa? Ada di situ? Berapa juta atau berapa ribu? Yang kelas A, ya, sekitar 16 juta 700. Ya. Oke, terus yang kelas B berapa? Kelas B ada sekitar 65.000. Yang kelas C berapa PC? Berapa host? Sekitar 500. Ya, nggak sampai 500. Kenapa? Ya karena perpangkatannya itu apa? Slash 24, Pak. Ya, jumlah komputernya hanya 250. Kurang lebih segitu ya. Baik. Selanjutnya dicoba lagi. Untuk membuat tadi ya, buat mind map-nya ya, jangan lupa ya, buat mind map. Kemudian nanti ini konversi bilangan ya. Nah, konversi bilangan itu disimpan dalam format makalah ya, makalah di Word ya. Terus nanti ditulisi di situ kalian membuatnya menggunakan apa? Ya, apakah menggunakan Gemini atau menggunakan ChatGPT ya, atau yang lain? Nanti kalian boleh di screenshot, boleh di copy paste, tapi lebih baik di copy paste saja ya. Ditaruh di MS Word ya. Terus di tuliskan di atasnya atau di bawahnya, oh ini sumbernya dari Gemini, ini sumbernya dari Open ChatGPT, OpenAI, gitu kan? Oh ini dari Canva, mind map-nya dibuat di Canva. Terus ini bisa membuat soal, mungkin dari mana, tulis di situ ya keterangannya ya. Baik, sekarang tugas kalian dikerjakan di tempat kalian masing-masing di situ ya, sambil kita berdiskusi ya. Silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya atau teman sebelahnya. Jika ada kesulitan, silakan kalian langsung bertanya ke saya ya. Silakan nanti bertanya ke saya. Ya. Ya, kenapa? Kesulitannya di mana? Ya? Kenapa? Oh, komputernya. Sebentar, saya lihat ya. Oh iya. Ya, coba
dibikin mind map ya di situ ya. Tentang KKA ya. Itu ya. Nah, ini nggak apa-apa sambil ditunggu. Ini kan udah dipilih nih, sesuaikan. Terus bisa ngerjakan yang ChatGPT nggak apa-apa. Sambil nunggu yang itu ya. Bisa satu dulu nggak apa-apa. Satu anak dia satu sendirian itu nggak apa-apa. Kalau mau sana, ya cari lagi saya di sini. Ya. Mana ini ya? Ini saya shoot ya. Sampai buka yang bisa chat ini. Oh iya. Nah, itu Mbak. Tapi kepalanya nggak kelihatan. Saya di situ aja. Oh iya. Kelihatan enggak? Atau saya di sini? Sini. Situ kan. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Kepotong tapi Pak kepalanya. Kepalanya potong. Ya. Gini. Aman. Ini. Nah, mana yang ChatGPT-nya mana? Oh ini bisa. Nah, coba yang ini aja. Ini buat apa dulu? Ini konversi bilangan. Kan konversi bilangan. Mungkin dari apa ke apa? Dari bilangan biner ke desimal. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini di copy ke Word, dikirim ke saya, ya. Dan kan copy paste ke Word, bisa kan? Copy paste, Word-nya copy paste. Terus sama buat yang tadi kan jaringan kelas apa itu ya, masukkan ya. Yang lain bagaimana? Aman? Ayo dan dibuat mindmapnya terus sama ChatGPT-nya dicoba ya. Coba kata-katanya ya, masukkan di MS Word. Ya. Masukkan di MS Word ya. Ini. Ya itu di copy paste ke Word ya. Ya itu coba dimasukkan ke Word ya, MS Word ya. Copy paste, masukkan ke MS Word. Covernya
Kopi ke ayat 10. Dikasih keterangan dari mana ya? Oke. Yang lainnya ada pertanyaan? Oh, ini mungkin jaringan ini. Ini Oke, udah bisa. Baik anak-anak, tadi kita sudah mencoba ya terkait apa itu KA, teknologi KA yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya tadi ada Canva ya, kemudian ada Grammarly, terus ada lagi Quizzes ya, terus apa tadi? ChatGPT, kemudian Gemini. Nah, yang mana itu akan membuat kita mempermudah pekerjaan kita tanpa repot-repot ya. Nah, dari sana kita bisa mengambil sisi positifnya untuk membantu pekerjaan kita. Di antaranya kita kan masih sekolah, kalian masih sekolah. Di sana kalian bisa mencari materi yang kalian inginkan, ya. Tapi ingat, tetap di cross check kebenaran. Nah, berhubung kalian sudah melaksanakan praktek, sekarang adakah yang mau maju untuk mempresentasikan hasil dari apa yang dikerjakan tadi? Siapa yang mau maju? Ya, bisa ke depan ya. Kelompok ini, kelompok yang tengah. Silakan ke sini dipraktekkan apa yang tadi sudah dijelaskan. Ayo, Mas yang tengah. Berdua. Ya, bertiga ya, semua. Sini, satu kelompok 3 ya dia. Ah ya, sini ya. Silakan satu mempraktekkan, ya. Nanti yang 2 presentasi sebelah sini. Silakan. Ya, satu di sana diketik. Mau ngapain gitu? Yang 2 di sini. Yang 2 presentasi kanan kiri sini. Nah, situ. Yang boleh kanan kiri. Nah, ya. Oke. Silakan. Saya tak pindah ke sini. Ya, contohnya di sini kata kuncinya buatkan saya data komputer dari kelas A sampai C. Kelas A sampai kelas C. Nanti diproses oleh AI di sini. Ya. Oke. Ternyata semua muncul di situ mulai kelas A, kelas B sampai kelas C ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Mungkin mau dijelaskan sebentar, mungkin caranya seperti apa? Ya, nggak apa-apa. Kalian, nah caranya seperti apa? Kok bisa muncul seperti itu? Ya, jadi seperti apa belajarnya di? Ya, kok lempar-lemparan dia? Coba dijelaskan tadi diketik apa kata kuncinya seperti itu ya. Coba, ya Mas, jelaskan. Saya tadi menggunakan web berupa namanya Gemini. Ya. Saya menggunakan prompt memberikan Dengarkan ya anak ya. berikan saya data komputer dari kelas A sampai dengan C, lalu akan diproses dengan Gemini. Terima kasih. Oke, ya. Tepuk tangan ya. Mungkin saya minta satu kelompok lagi untuk mempresentasikan yang lain. Silakan yang sudah presentasi boleh kembali ke tempat duduknya. Ayo satu kelompok lagi. Ya, ya Mas, ini dua orang ini maju ke depan ya. Kelompok yang ini ya, maju ke depan ya. Presentasikan tadi apa yang sudah didapat. Ya, mungkin yang lain. Silakan. Kata kunci yang lain mungkin ya, silakan. Ya, satunya ketik, satunya nanti jelaskan di sana. Ayo.
kata kuncinya berikan saya seorang ya, gamer profesional. Gamer juga profesional, ada pekerjaannya ya. Oke. Dari Indonesia, bukan? Dari tim RRQ. Wah, RRQ. Coba. Oke. Coba bisa dijelaskan sedikit terkait apa yang dicari tadi? Mau menjelaskan apa terkait apa? Kok bisa mencari namanya RRQ itu apa? Ya, silakan. Jelaskan berdua. Nah, dua aja. Masih gimana? Kata kuncinya apa? Terus kenapa kok mencari itu? Gitu? RRQ adalah adalah salah satu organisasi e-sport terbesar di Indonesia dengan banyak pemain profesional yang berlaga di berbagai game tanpa menyebutkan game spesifik. Ada beberapa nama yang sangat terkenal di kalangan penggemar e-sport, khususnya Mobile Legends, Bang Bang atau MLB yang merupakan divisi paling populer dari RRQ. Salah satu gamer profesional yang paling legendaris dan ikonik dari tim RRQ adalah Muhammad Iksan atau lebih dikenal dengan RRQ Lemon. Oke, baik. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok yang berikutnya. Kita terus untuk temannya. Ya, silakan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempraktekkan sendiri teknologi AI yang begitu sangat berguna ya dan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya, yang akan membantu kehidupan kita ketika bekerja dan aktivitas-aktivitas lain yang memerlukan AI. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata AI itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk kebutuhan manusia, yang untuk saat ini teknologi yang paling canggih seperti itu ya. Tapi ingat ya, kita dalam bersekolah atau mengenyam pendidikan, kita harus mencari sesuatu yang baik. Jadi gunakan AI untuk apa? Kebaikan, untuk kehidupan yang baik. Mungkin cukup hari ini pembelajaran kita. Untuk pertemuan berikutnya, kalian nanti akan mempresentasikan hasil mind map yang kalian buat ya. Nanti dipresentasikan di depan kelas melalui kelompok kalian masing-masing ya. Mungkin cukup ya pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ya. Selanjutnya nanti kalian silakan berkemas karena ini sudah kita jam terakhir ya dari pembelajaran. Silakan dibersihkan ruangannya, kemudian dicek barang-barangnya. Jangan lupa minggu depan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.